Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga negara asing mengamuk saat terjaring razia lalu lintas di daerah Canggu, Badung. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kubu Karangasem mengakibatkan tembok rumah seorang warga roboh. Mencoba kelezatan kuliner lawar kambing di Desa Kapal Badung. Tradisi Mesiat atau Perang Sampian digelar di Pura Penataran Sasi, Desa Pejing, Tampak Siring, Gianyar pada akhir pekan lalu. Budaya warisan leluhur ini tergolong tarian sakral dan jarang dijumpai di Bali. Mesiat Sampian digelar pada hari ketiga setelah puncak Piodalan yang dilaksanakan setiap purnama Kesanga atau sekitar bulan Maret. Tradisi ini diawali dengan prosesi Nampiok atau menari mengelilingi halaman pura. Para peserta kemudian mengikuti prosesi meombak-ombakan atau menari layaknya ombak di lautan. Perang Sampian bertujuan untuk membersihkan alam secara skala di skala atau lahir batin dan memohon keselamatan. Di Pura Penataran Sasi ini upacara karya pendudusan yang dilaksanakan 1 tahun sekali, di mana 2 tahun yang lalu karena ada COVID, jadi upacara karya tidak terlaksana. Karya Penataran Sasi di sini ada beberapa tari-tarian atau tari sakral yang disebut dengan tarian sakral, yaitu berupa tari Ojang yang disebut dengan Nayog, kemudian tari Siat Sampian. Di pura sini, di Pura Penataran ini juga ada pelingih Ratu Sangyang namanya. Nah, di pelingih Ratu Sangyang itulah memohon perlindungan, memohon juga kesucian jagat. Itu juga kita memohon kehadapan kita Sang Widi Waso untuk diberikan berkah, keselamatan dan kesehatan semua umat manusia. Kegiatan ini diakhiri dengan ritual kembalinya Ida Betara dari sejumlah pura ke payogan atau tempat masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Berbagai tempat kuliner kini bisa dijumpai di kota Denpasar. Salah satunya, kuliner Tipat Tahu Gerenceng di Denpasar Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Menurut pengelolanya, Yulianto, usaha ini dimulai oleh neneknya. Bisnis keluarga ini kemudian diteruskan generasi berikutnya dan saat ini dikelola oleh cucunya. Tipat tahu ini bisa dinikmati saat pagi hingga malam hari. Namun pembeli terbanyak datang pada saat jam makan siang. Satu porsi tipat tahu terdiri dari ketupat, tahu goreng, sayur toge, bumbu kacang, serta kerupuk sebagai pelengkap. Harga satu porsi tipat tahu Rp11.000 dan Rp14.000 jika dilengkapi telur dadar. Tipat tahu sayur, kalau spesial tipat tahu telur, terus isinya tahu sayur juga ada, tahu sayur telur ada. Bedanya
tipe tahu di tempat ini dari tempat lainnya itu apa ya? Kalau di sini kan menu bumbunya kan kacang asli, kacang aja gitu, nggak ada campuran apa. Ya itu aja ciri khasnya. Cuma beda sendiri bumbunya aja yang paling gini. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya aja yang beda gitu. Tapi kalau tempat lain kan rasa juga nggak gini. Saya murni kacang-kacang aja, nggak ada campuran. Kalau tempat lain kan banyak campuran, kemungkinan banyak campuran gitu. Harganya berapa? Kalau harga biasa 11.000 tipe tahu telur, tahu sayur 11.000, kalau tipe tahu telur 14.000. Saya mesennya tipe tahu sama telur. Gimana tuh Bu rasanya? Udah bisa bilang karena enaknya itu. Yang tidak enak makan jadinya enak. Kalau di sini sih rasanya pas. Ya manisnya lah, apanya pokoknya ini di sini pas rasanya, dari rasanya. Menurut saya sih selera saya. Ya. Setiap harinya tempat ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 8 malam. Penjual tipa tahu tetap mempertahankan cita rasa dan resep turun-temurun, sehingga makanan ini tetap disukai para pelanggannya. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Bali mengenal makanan tradisional yang disebut lawar. Tak hanya berbahan daging sapi atau babi, lawar juga bisa dibuat dari daging kambing. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai makan di Desa Kapal Mengwi, Badung. Pembuatan lawar dimulai dengan merebus bagian kulit kambing hingga matang. Kulit kambing kemudian diiris tipis dan dicampur dengan bumbu basa kele, parutan kelapa, bawang goreng, serta bumbu lainnya. Lawar kambing kemudian disajikan bersama nasi putih, sambal, dan minuman. Kita nyiapin kulit kambing, sebelum itu kita rebus dulu. Habis rebus seperti gini terus bisa diramaskan. Terus kita buatin lagi bumbu bahan serapah. Terus kalau udah ada yang beli lawar, kita adukin sama lawarnya berupa gini. Ramadan. Bumbu dari kapal bernama ini bakso kelau, kalau daerah lain itu namanya bakso selam. Dilanjut ini kalau bumbu serapahnya bahan dari tepung terus dicampur bumbu Bali. Ini ada berapa dua macam lawar Pak yang salah? Apa aja jenisnya Pak ini Pak? Ini lawar. Lawar serapah kambing Serapah spesial. Kambing ya, spesial ya Pak ya. Belum Yang membuat beda ini apa Pak? Tadi bumbu apanya Bapak bilang? Kalau lawar tidak berisi bumbu tepung. Tepungnya. Nah, kalau serapah berisi bumbu tepung. Tadi bumbu apa nih hitamnya apa namanya Pak? Itu namanya, kalau bumbu ini namanya bakso kelau. Bakso kelau ya. Nah, Jadi ini yang membedakan Pak ya dari ya, bumbu. ini membedakan rasa maknyot. Oke. Kalau lawar kambingnya ini teksturnya memang sangat beda dari tempat yang lain. Lawarnya ini terbahan dari kulit kambing, ada kelapanya dan bumbu rempah-rempahnya memang sangat beda dari tempat lain. Kita di sini mungkin di sini menyediakan dari rempahnya, bumbu lengkapnya itu dari bumbu kele, bumbu Bali, bumbu genep namanya. Itu sangat benar-benar bagus, beda gitu dari tempat yang lain. Cara penyediaannya juga bagus di sini, cepat gitu. Jadi kita menunggunya nggak terlalu lama. Memang beda dari tempat yang lain. Lawar kambing memiliki cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Desa Kapal. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp35.000 untuk satu porsi lengkap. Setiap harinya kedai sederhana ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 6 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.